Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Dan pada video kali ini saya masih membahas tentang sederet tips untuk bernegosiasi. Setelah kemarin kita membahas tentang persiapan dan alasan, mungkin pertama adalah alasan mengapa kita sulit untuk bernegosiasi atau kenapa negosiasi ini ada begitu banyak kendala, khususnya kreativitas blok kita gitu ya, mental blok kita. Yang kedua juga kita sudah membahas tentang persiapan yang harus dilakukan mulai dari angka, walk away kita berapa, dan beberapa persiapan seperti mengenal secara lebih detail tentang kelemahan dari rekan negosiasi kita dan sebagainya. Dan sekarang kita mulai masuk ke sesi negosiasi. Tahapan yang pertama ketika kita akan mulai menemui seseorang untuk bernegosiasi adalah periode yang disebut dengan periode pembukaan. Sebentar ya, saya siapkan dulu slide-nya. Nah, ini ya. Oke. Ketika kita pertama kali pergi menemui seseorang untuk bernegosiasi, ada periode yang disebut dengan periode pembukaan, di mana Anda berbicara tentang subjek yang akan diperjualbelikan sebelum salah satu dari mereka membuat penawaran pembukaan. Bagaimana bisnisnya gitu ya, apakah ada pinjaman yang sedang dijalani, backgroundnya apa sih gitu. Nah, hal-hal semacam itu untuk negosiasi building rapport seperti itu penting ya. Dan tidak perlu terburu-buru untuk melewati fase ini, tidak perlu langsung oke, kita langsung pembahasan negosiasi gitu. Sebenarnya idealnya Anda ingin menunggu sampai mereka memutuskan bahwa pembukaan selesai dan membuat penawaran pembukaan mereka gitu. Ketika mereka opening speech-nya selesai dan mulai membuka harga. Jadi hindarilah untuk membuat penawaran pembukaan Anda terlebih dahulu dan dorong mereka untuk mulai membuka harganya. Ajukan banyak pertanyaan dan dengarkan, karena disinilah Anda akan mendapatkan informasi khususnya tentang kelemahan dari mereka gitu. Mungkin mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka telah melihat banyak rumah dan rumah Anda adalah satu-satunya yang mereka sukai. Oh, di sini mungkin Anda akan mulai berpikir, aha, gitu ya. Tapi jangan sampai mengatakannya. Nanti kita akan lihat tentang sikap tubuh yang tepat untuk ketika kita bernegosiasi. Dan mungkin mereka penjualnya, dan ketika kita akan beli, mereka memberitahu Anda bahwa mereka akan pindah nih ke Australia minggu depan. Aha juga di sana. Dalam beberapa situasi Anda harus membuka terlebih dahulu. Misalnya jika Anda menjual sesuatu di toko seperti di OLX gitu, kan itu kita memang harus membuka harganya terlebih dahulu. Tetapi jika Anda mungkin dapat menghindari pembukaan terlebih dahulu, maka Anda harus melakukannya. Jangan membuka terlebih dahulu. Sangat bermanfaat untuk menghindari pembukaan karena 3 alasan. Ya, ini ada 3 alasan kenapa kita penting untuk menghindari pembukaan. Yang pertama adalah jika mereka membuka lebih dulu, itu adalah kabar yang baik. Ya, kita tidak pernah tahu ya, mungkin apa yang akan terjadi jika mereka membuka terlebih dahulu. Mungkin mereka memberi Anda harga yang sangat murah, dan jika mereka menjual gitu ya, dan jika mereka membeli, mungkin mereka mengatakan budget mereka yang direncanakan untuk dibelanjakan, dan itu mungkin jumlah yang besar dan sangat bagus, bahkan lebih dari apa yang sebenarnya Anda rencanakan. Yang kedua adalah jika Anda membuka lebih dulu, manfaatnya apa? Bahayanya apa? Anda mungkin akan memasukkan kaki ke dalam lubang gitu ya. Anda menurunkan kaki Anda pertama kali ke dalam lubang. Jika Anda menjual harga yang Anda kutip mungkin sangat rendah, itu seperti menjebak diri sendiri. Dan jika Anda membeli dan Anda memberitahu mereka berapa banyak yang ingin Anda bayar, itu mungkin lebih tinggi dari yang mereka harapkan. Jadi mereka akan segera menaikkan harga dari yang diminta. Selalu ada resiko ini ya di antara dua sisi tadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu situasi yang kita hadapi itu ketika bernegosiasi seperti apa. Mereka mungkin memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang nilai dan dari apa yang Anda tawarkan.
atau yang mereka tawarkan daripada Anda. Jadi bermain amanlah dan biarkan mereka terbuka terlebih dahulu kepada Anda. Alasan ketiga adalah bahwa Anda belajar dari penawaran pembukaan mereka itu apakah baik atau buruk. Ini adalah informasi penting dan Anda kemudian dapat mengubah posisi Anda jika melihat situasinya. Terutama jika Anda mengatakan Anda menjual dan mereka menyebutkan anggaran yang lebih besar dari yang Anda harapkan, maka Anda bisa menaikkan harga. Itu contoh responnya gitu. Dan jika Anda membeli dan ternyata mereka menyebutkan harga yang lebih rendah dari yang Anda harapkan, maka Anda pun bisa mencoba menurunkannya lagi yang mungkin bisa Anda dapatkan. Avoidance cost gitu ya, harga yang bisa dihindari. Tentu saja tawaran pembukaan mungkin merupakan berita buruk buat kita, tapi kemudian itu hanya permainan saja sih. Dan jika Anda mendapatkan berita bagus, mungkin 20% dari waktu kemudian Anda harus membukanya terlebih dahulu, ya layak untuk dilakukan. Tapi bagaimana jika mereka meminta Anda untuk membuka dulu? Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah tanyakan kepada mereka, kembalikan kepada mereka setidaknya sekali. Jika ditanya, memang mau beli berapa? Kira-kira Anda menawarkannya berapa? Gitu, balikan lagi. Saya akan menunjukkan kepada Anda hal ini bisa terjadi saat misalnya kita membeli dan saat kita menjual. Ini adalah sebuah adegan singkat yang dan mencoba untuk bagaimana caranya menghindari pembukaan terlebih dahulu pada harga. Misalnya gini ya, Anwar, menurut Anda apakah mungkin bagi Anda untuk membuat kursus baru 100% yang dirancang khusus untuk perusahaan ini? Gitu. Ya, saya bisa melakukan itu, Pak. Ini akan sulit sih, tapi saya bisa, Pak, untuk melakukan hal seperti itu. Oh, bagus, Pak Anwar. Berapa biayanya, Pak Anwar? Oh, itu sangat tergantung pada apa yang diinginkan, apakah tingkatnya mahir atau hal-hal seperti apa, dan apakah ada anggaran untuk itu. Apakah ada anggaran? Maaf Pak Anwar, tidak ada anggarannya. Saya hanya berharap kita bisa mulai dengan Bapak bekerja sama untuk mencari tahu kira-kira Bapak kebutuhannya berapa. Sulit diprediksi ya. Pernah mengikuti kursus serupa tidak di masa lalu? Kira-kira budget di kelas sebelumnya itu seperti apa, biayanya berapa banyak? Pak Anwar, sebelumnya sedikit berbeda, jadi saya tidak yakin apakah bisa dibandingkan kursus Pak Anwar ini dengan kursus sebelumnya. Oke, karena memang minat yang sebelumnya, apakah ada semacam kisaran kira-kira biaya paling rendah berapa, paling tinggi berapa? Kira-kira berapa harga yang bisa diberikan? Oh lah Pak Anwar, saya tidak yakin. Memang kita harus mendiskusikan ini. Saya lebih suka mencari tahu dari Bapak kira-kira berapa jam yang Bapak inginkan dan untuk direncanakannya, dan kira-kira biayanya berapa untuk Bapak merencanakan kelas itu, dan bisa Bapak anggap untuk kelas saya yang layak kira-kira berapa penawaran Bapak. Oke, Bu, misalnya Pak, saya bisa melakukan ini, jadi akan menjadi harga seperti yang Anda lihat, tidak berhasil. Oke. Kadang negosiasi seperti itu terlalu lama, jadi kadang-kadang tidak berhasil, tapi kadang-kadang bisa bekerja dengan baik. Ya, mungkin sedikit pengalaman, saya pernah memiliki pelanggan yang kecewa oleh suppliernya karena di menit terakhir dan mereka meminta harga kepada saya gitu, karena sudah kecewa dan meminta harga dalam waktu singkat, dan tepat sebelum saya mengutip mereka membuka harga sedikit meningkat karena menit terakhir dan cukup sulit kadang seperti itu gitu. Jadi mereka memang menawarkan harga, jadi tergantung kondisi juga. Saya ingat aturan ini tidak membuka dulu, jadi saya bertanya kepada mereka, dalam kondisi ini berapa banyak orang lain telah memungut biaya, dan mereka memberitahu saya, dan itu jauh lebih baik daripada yang akan saya minta. Jadi saya hanya berkata, ya saya kira saya bisa melakukannya untuk itu tanpa harus banyak negosiasi. Mencoba untuk tidak melompat-lompat sambil berteriak gitu karena senangnya. Ya mencoba untuk tidak berteriak-teriak. Jadi mereka senang dan saya juga.
Jadi apakah Anda cenderung membuka dulu setidaknya kadang-kadang gitu? Bisakah Anda mencoba mendorongnya kembali kepada mereka dengan mengatakan, saya tidak yakin, bagaimana menurut Anda? Atau apakah Anda memiliki anggaran dalam pikiran Anda? Pastikan Anda ingat untuk mencobanya ketika Anda bernegosiasi berikutnya. Tidak perlu membuka terlebih dahulu harga yang Anda pegang. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya masih tentang beberapa tips negosiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.